Market sedang bullish. Pertanyaannya adalah, apakah bullish saat ini menunjukkan tanda-tanda perubahan tren menuju bullish trend atau uptrend, atau ini hanya bullish fake, palsu? Oke, kita akan bahas sama-sama. Hai guys, kembali bersama saya Sansen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Market sedang bullish. Pertanyaannya adalah, apakah bullish saat ini menunjukkan tanda-tanda perubahan tren menuju bullish trend atau uptrend, atau ini hanya bullish fake, palsu? Oke, kita akan bahas sama-sama. Bearish market biasanya terjadi dengan ditandai proses kapitulasi, yaitu di mana investor menyerah pada keadaan market dan meninggalkan posisi mereka dengan menjual aset mereka, koin mereka, di harga di saat market lagi koreksi atau proses bottoming. Oke, dan di sini kita bisa melihat bahwasanya memang investor saat ini sedang meninggalkan market kripto. Seperti video saya yang sebelumnya, saat ini investor lebih banyak memfokuskan diri mereka kepada masalah yang sedang dihadapi dunia saat ini, yaitu apa? Resesi, inflasi, dan juga perang yang terjadi di Eropa. Jadi memang bisa dibilang saat ini kita sedang memasuki fase soft problem, terutama 3 masalah tadi. Dan belum ada tanda-tanda fase ini sudah selesai dan berubah menjadi fase peningkatan kualitas hidup. Oke, jadi memang sekarang ini investor sedang mengabaikan sektor kripto ini. Seperti di video saya yang sebelumnya saya sudah bahas, memang saat ini investor sedang mengabaikan sektor kripto ini karena mereka lebih fokus kepada masalah yang lebih penting yang saat ini sedang dihadapi. Jika masalah ini sudah selesai, maka fase yang sekarang, yaitu fase soft problem, akan berubah menjadi fase peningkatan kualitas hidup, di mana disitulah para investor akan melirik kembali ke sektor kripto ini, yaitu sektor yang akan mengubah kualitas hidup di dunia ekonomi dan juga transaksi yang lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih adil. Oke, oleh karena itu, menurut laporan baru-baru ini dari Glassnode, hodler Bitcoin adalah satu-satunya yang tersisa di market kripto saat ini, dan tentunya dengan pemain retail ya. Jadi hodler Bitcoin ini adalah hodler Bitcoin ini adalah holder atau para pemegang Bitcoin yang saat ini sedang cuan tapi tidak mau menjual Bitcoin mereka. Nah, itulah disebut hodler, oke? Dan tampaknya mereka ingin menggandakan akumulasi Bitcoin mereka di saat market lagi koreksi seperti sekarang ini di harga 30.000 ke bawah gitu loh. Nah, dan juga jumlah dompet atau wallet non-zero balance, yaitu indikator yang melihat setiap alamat pada rantai blockchain dan memberitahu kita berapa banyak dari mereka yang sedang memegang sejumlah Bitcoin saat ini. Sebulan terakhir ini menunjukkan stabil, yang artinya tidak ada penambahan wallet baru atau pembeli baru. Oke, jadi menurut Glassnode, aksi kenaikan saat ini tidak seperti aksi kenaikan yang terjadi pada Maret 2020. Jika Anda lihat chart Bitcoin pada Maret 2020, itu mirip dengan dengan chart Bitcoin saat ini, di mana di situ terjadi penurunan yang cukup curam, kemudian sideways, baru dia naik kembali. Nah, kenaikan yang terjadi pada Maret 2020, di mana terjadi peningkatan aktivitas pada jaringan blockchain yang memulai kenaikan berikutnya atau berkelanjutan. Maksudnya adalah di saat itu aktivitas atau pengguna baru itu semakin bertambah. Tidak seperti sekarang. Sekarang harga naik tapi volumenya kecil gitu loh. Pembeli barunya itu tidak ada. Pembeli baru itu sangat sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi analis Glassnode menunjukkan bahwa aktivitas saat ini sebagian besar didorong oleh hodlers, terutama hodlers jangka panjang. Jadi poinnya adalah bullish market saat ini masih belum jelas. Merupakan perubahan tren menuju ke uptrend. Oke, dan dari 5 matrix yang dikabarkan atau diumumkan di semua news, hanya satu yang memberikan analisis bullish berkelanjutan, sedangkan 4 matrix lainnya masih bearish. Oke, nah dan biasanya tren bullish itu ditandai dengan sentimen positif. Oke, namun saat ini masalah utama market masih ada. Kenaikan suku bunga obligasi, inflasi yang belum reda, masih semakin tinggi, juga ekonomi Amerika Serikat yang menuju ke resesi.
ini masih ada. Bahkan perang Eropa aja juga belum ada tanda-tanda selesai. Jadi kenaikan saat ini nggak ada sentimen positifnya. Bahkan semua news juga menyatakan bullish kali ini tidak ada sentimen positifnya. Sentimen positifnya cuma satu, yaitu apa? Teknologi stock dan growth stock, yaitu saham teknologi dan saham perkembangan. Memang minggu lalu, hari Kamis dan Jumat itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan cepat. Namun, Bitcoin baru mulai di tanggal 30 Mei. Harusnya Bitcoin dan saham itu berjalan berbarengan sejak awal tahun 2022. Nah, di sinilah terjadi pertimbangan, apakah benar bullish kali ini merupakan bullish uptrend, bullish perubahan tren menjadi uptrend, atau hanya bullish fake. Karena memang sebelumnya di video saya sebelumnya saya sudah membahas bahwasanya di event liburan Memorial Days ini para investor institusi tidak melakukan perdagangan, dan juga para paus mulai memindahkan Bitcoin mereka dari wallet mereka ke bursa atau ke wallet exchange, yang artinya mereka udah siap-siap untuk jualan gitu loh. Nah, jadikan ini sebagai pertimbangan Anda untuk berhati-hati. Oke, boleh mungkin Anda berpikir enggak lah, ini udah sudah saatnya untuk uptrend. Boleh, tapi tetap berhati-hati karena belum ada sentimen positifnya. Karena saya takutnya ini sama seperti kasus di tanggal 4 Mei. Karena di tanggal 4 Mei juga mengalami hal yang sama. Ketika lagi turun banyak, tiba-tiba sehari itu naik dengan banyak, besoknya udah langsung dibanting lagi ke bawah. Oke, jadi hati-hati dengan bullish saat ini. Oke, karena memang kebanyakan indikator, kebanyakan matriks juga menunjukkan bahwasanya seharusnya ini masih bearish karena tidak ada sentimen positifnya. Oke, demikian yang saya mau sampaikan tentang bullish saat ini, apakah real or fake. Oke, semua kembali kepada Anda. Sekarang saya akan sharing kepada Anda 3 koin major yang layak untuk diinvest jangka panjang. Oke, yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan kripto yang paling banyak diadopsi oleh investor institusi, dan juga minat investor retail terhadap Bitcoin ini tetap tinggi. Jadi Bitcoin adalah godfather-nya kripto yang telah berdiri sejak lebih dari 13 tahun yang lalu, yang juga menjadi barometer semua koin. Jika Bitcoin naik, koin lainnya juga naik. Dan sebaliknya, jika Bitcoin turun, koin lainnya juga ikut turun. Yang membedakan hanya kecepatan penurunan atau kecepatan kenaikan dan juga persentasenya. Oke, nah baru-baru ini ada tambahan satu alasan yang bagus kenapa Bitcoin masih bagus untuk diinvestasi, terutama di investasi jangka panjang ya, yaitu Fidelity Investment telah menambahkan Bitcoin sebagai opsi investasi untuk rencana 401k mendatang. Jadi Fidelity ini adalah penyedia rencana pensiun terbesar di Amerika Serikat, di mana sekitar 23.000 organisasi mengelola rencana pensiun mereka menggunakan Fidelity. Dan Fidelity memiliki pasar lebih dari 2,7 triliun US dollar dan lebih dari 20 juta orang. Lebih dari 20 juta orang. Oke, nah jadi tambahan lagi satu alasan kenapa Bitcoin itu layak untuk diinvest jangka panjang. Oke, yang kedua kita ada Ethereum. Nah, Ethereum sebagai kripto terbesar kedua dipimpin oleh Vitalik Buterin yang akhir-akhir ini mengumumkan bahwasannya dia tidak lagi jadi miliarder akibat keruntuhan Terra Luna. Nah, merger Ethereum yang akan datang menjadikan kripto ini salah satu perebutan terbaik saat ini. Saat ini Ethereum beroperasi dalam 2 rantai paralel, yaitu mainnet lama, jadi jaringan yang lama disebut mainnet, yang berdasarkan Proof of Work atau POW, dan Beacon Chain baru yang mekanismenya sudah Proof of Stake. Oke, jadi dengan merger ini, mainnet akan beralih ke Beacon Chain. Dan staking akan sepenuhnya menggantikan penambangan sebagai mekanisme konsensus. Nah, saat penambangan berhenti, akan ada kelangkaan token Ethereum karena pasokan kemungkinan akan menurun. Hal ini tentunya akan menghasilkan apresiasi nilai harga yang tinggi. Oke, nah merger ini direncanakan selesai pada bulan Agustus, yang sebelumnya dikabarkan akan selesai pada bulan 7. Jadi masih ada terjadi lagi namanya delay ya. Padahal bulan kemarin dikabarkan bulan 7 selesai. Sekarang delay lagi ke bulan 8. Dan ini belum ada tanggal pastinya. Oke. Dan yang terakhir, kita ada BNB. Oke, Binance Coin. Nah, ada banyak alasan kenapa kita harus menyukai BNB Coin ini. Binance adalah wallet exchange terbesar secara global yang jauh mengungguli wallet exchange Coinbase dari Amerika Serikat. Di mana Binance lebih berfokus kepada investor retail. Beda dengan Coinbase yang memperlakukan
yang memberikan perlakuan khusus kepada investor institusi. Dengan volume transaksi dan pengguna yang besar, menjadi sebuah kelebihan yang unggul bagi BNB. Menggunakan BNB Coin terhadap token lain, pengguna bisa menghemat biaya transaksi. Dan bukan hanya dari segi volume transaksi dan pengguna yang besar, token ini memiliki banyak potensi kenaikan buat jangka panjang, salah satunya di bursa NFT. Oke, jadi demikian info yang saya bisa sharing kepada Anda, baik itu tentang bullish saat ini, apakah real or fake. Menurut saya pribadi, masih sangat diragukan kalau itu benar-benar real ya, karena tidak ada sentimen positifnya, belum ada sentimen positifnya. Dan juga saya sudah sharing kepada Anda 3 koin yang bisa dimasukkan ke dalam watchlist Anda. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi ini. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.